kembali lagi dengan Nana Irmanto di channel Nana Semangat ya. Kali ini kita akan membahas tentang mobil ya. Dan yang pertama ini kita akan membahas analisis pemeriksaan sistem EV atau Electronic Fuel Injection. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, kita langsung saja seperti apa. Nah, pemeriksaan sistem EV atau Electronic Fuel Injection. Nah, peralatan yang digunakan untuk memeriksa sistem EV ini yang pertama adalah scanner OBD2 ya, atau scan tool ya. Yang kedua adalah kunci kontak atau ignition key. Yang ketiga adalah buku manual kendaraan kalau memang diperlukan gitu ya, karena untuk mencocokkan spesifikasi. Untuk yang keempat yaitu aki yang dalam kondisi baik. Oke, kita selanjutnya langkah-langkah pemeriksaan sistem EV ini dengan menggunakan scanner ini seperti apa ya. Untuk yang pertama, di persiapan awal kita pastikan dulu mesin dalam kondisi mati ya, maaf ini ada. Yang kedua yaitu pasang scanner ke soket DLC. Terus yang ketiga yaitu periksa kondisi baterai. Jadi baterai dipastikan tegangannya minimal 12 volt gitu ya pada saat mesin mati. Selanjutnya untuk yang langkah kedua yaitu nyalakan kunci kontak pada posisi on. Nah, dalam kondisi kunci kontak on ini jangan hidupkan mesin terlebih dahulu, lalu scanner akan mulai booting ya dan melakukan koneksi dengan kendaraan. Terus yang ketiga yaitu pilih menu diagnostik, pilih opsi OBD2 atau diagnostik di layar scanner. Terus selanjutnya yaitu pilih model mobilnya apa yang akan kita scan gitu ya. Yang selanjutnya adalah masuk ke sistem engine control module atau CM. Selanjutnya untuk yang langkah keempat yaitu baca DTC atau diagnostic trouble code. Yang pertama pilih opsi read code atau black, baca kode kesalahan gitu ya. Lalu catat semua kode DTC yang muncul serta SCP-nya. Selanjutnya gunakan buku manual atau database DTC untuk mengetahui arti kode, karena kodenya ini banyak sekali ya. Jadi kalau kok kalian hafal itu enggak masalah, tapi kalau lebih simpelnya kita tidak perlu menghafal, tapi kita setidaknya tahu gitu ya. Terus yang selanjutnya yaitu lakukan pemeriksaan data sensor. Yang pertama pilih menu live data atau data langsung ya, lalu periksa nilai dari sensor yang seperti throttle position atau TPS, terus MAF atau mass airflow, terus engine coolant temperature atau ECT, lalu sensor O2 atau oksigen ya, lalu RPM, ignition timing, full trim, dan lain-lain. Ini kita periksa semua. Lalu yang langkah keenam yaitu lakukan pemeriksaan sistem aktuator kalau memang tersedia ya. Pilih menu aktuator test atau fractional test. Lalu yang kedua uji aktuator seperti injektor, full pump relay ya, lalu idle air control valve atau IAC nya, lalu IGR valve. Nah, langkah yang ketujuh yaitu hapus kode kesalahan kalau memang ada di dalam pembacaan scannernya ada kode kesalahan gitu ya. Setelah itu perbaikan dilakukan.
clear DTC atau erase kode. Lalu matikan dan hidupkan kembali mesin untuk memastikan tidak ada kode baru. Jadi setelah kita menghapus kode kesalahan itu, kita matikan lalu hidupkan, kita cek apakah masih ada kode yang baru atau tidak, seperti itu ya, dan pastikan itu tidak ada. Dan langkah yang ke-8 yaitu lakukan uji jalan atau test drive. Jalankan kendaraan dan lakukan test drive untuk memastikan masalah tidak muncul kembali. Jadi setelah dinyalakan masih ada kedipan atau tidak, masih ada permasalahan atau tidak, lalu setelah itu scan ulang untuk memastikan tidak ada kode DTC yang tersimpan. Dicek kembali ya, artinya jangan sampai nanti setelah di test drive ternyata masih ada kode kegagalan atau kode kesalahan. Jadi di scan ulang dan dipastikan lagi. Dan ini ada tips ya untuk teman-teman semua. Yang pertama, gunakan scanner yang compatible dengan kendaraan. Jadi mobil ini kan banyak sekali dan biasanya mobil Eropa, mobil Jepang ini berbeda. Jadi kita sesuaikan seperti itu ya. Lalu jangan hanya menghapus DTC tanpa memperbaiki penyebabnya. Jadi biasanya karena ada kode kesalahan atau terdeteksi DTC-nya itu biasanya entah itu soketnya, entah itu jalur atau kabelnya itu bermasalah, itu biasanya terjadi seperti itu. Jadi kita cek, bukan cuma menghapus, entah itu soketnya kotor atau bermasalah gitu ya. Jadi dicek kembali, dibersihkan agar itu tidak kembali muncul gitu ya, harapannya seperti itu. Terus cek konektor kabel dan grounding jika ada sensor yang terlihat tidak masuk akal atau aneh gitu ya, tidak masuk atau tidak pas gitu ya, pastikan seperti itu. Oke, itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.